presidennya. Kita mahasiswa bingung mau pilih siapa. Pilih saya nomor 1, nomor 2. Tapi kenapa kita harus pilih kalian? Pilihlah saya karena saya idealis. Pilihlah saya karena saya nasionalis. Bersama saya Indonesia akan mendunia. Saya akan buat Indonesia sejahtera. Pemilu di depan mata, kita semua ikut serta, dewasa dalam demokrasi. Cari tahu fakta-fakta, jangan tertipu kata-kata, hati-hati polarisasi. Setiap pemilu kita selalu melawan dan menang, penuh emosi amarah, terhanyut arus dunia maya, terjebak lautan algoritma. Pilihlah saya karena saya lebih cerdas. Pilihlah saya karena saya lebih pantas. Jangan pilih dia si boneka partai. Jangan pilih dia si partai boneka. Pemilu di depan mata, kita semua ikut serta, dewasa dalam demokrasi. Cari tahu fakta-fakta, jangan tertipu kata-kata, hati-hati polarisasi. Kalian masih bingung mau pilih siapa? Gak usah bingung, itu urusan saya. Saya lebih kenal kalian daripada kalian mengenal diri sendiri. Jangan heran saya tahu yang akan kalian pilih nanti. Itu siapa? Tahu gak jelas? Emang kalian udah nyoblos? Pemilu di depan mata, kita semua ikut serta, dewasa dalam demokrasi. Cari tahu fakta-fakta, jangan tertipu kata-kata, hati-hati polarisasi. Keren banget, Jir. Keren tuh. Terima kasih banyak semua, tepuk tangan sekali lagi semuanya. Musikal polarisasi. Total boleh sekali lagi guys. Dude, that was awesome. Thank you. Terima kasih banyak. Gokil. Bentar. Oke. Jadi mungkin ada teman-teman yang saat ini nggak dapat seat atau mungkin ketinggalan dan mereka masih pengen lihat lagi. Ini cuma penampilan sekali doang, or do you guys have another plan for this? Jadi ini adalah lagu opening atau opening song dari musikal Saya dan Kajo, Oke. Polarisasi yang akan tayang di sini di bulan Februari tahun 2024. Wow. Tanggalnya akan diumumkan segera, tapi yang pasti sebelum pemilu. Jadi bagi kalian semua yang first time voters,
Yang first time voters angkat tangan. Angkat tangan first time voters. Pilpres. Ya, kalian sih nggak keren kalau nonton polarisasi aja ya. Yes. Wajib nonton musikal polarisasi, apalagi bagi yang first time voters. Bagi yang second time voters, third time voters juga boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, tapi diutamakan bagi yang first time voters tentunya. Oke, untuk dapat tiketnya dan lain sebagainya informasinya dicek di mana? Bisa nanti dicek di Instagram Polarisasi Musikal. Oke. Juga di Instagram saya sama Dovi. Jadi Ya. jangan lupa di follow semuanya ya. Benar, Oke. benar. Anyway, talking about politics, kenapa pendekatannya lewat seni, guys? Ya karena menurut saya secara seni itu bisa membuat kita membahas hal-hal yang tanda kutip berat atau tanda kutip susah Atau tabu. Dengan luas yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. I see. Jadi with art, with seni, kita bisa sama-sama enjoy sesuatu yang mungkin dianggap lah nggak pernah ada orang bikin musikal tentang politik atau apa gitu. Jadi itu kenapa saya sama Kajo membuat musikal polarisasi. Tapi aku boleh tanya satu hal, Pak. Hmm. Teman-teman antusias nggak sama musikal polarisasi? Walaupun harga tiketnya agak mahal. Oke, kita murahin sedikit untuk kalian. Tepuk tangan dulu. Tapi sebelum itu, Yes. Aku mau terima kasih kepada tepuk tangan sekali lagi untuk semua dancer-dancer, kepada Yes. Sadioi koreografi. boleh panggil main cast dulu bentar nggak? Sebentar. Boleh, boleh. Ada Kezia sama Thea, boleh panggil dulu. Mana Kezia? Udah pada turun semua kali Oh, ya? turun. Turun semua ya. Jadi ada Gary Gerardo, ada Kezia sama Thea. Ada Aulion, dan ada banyak sekali nanti cast-cast yang akan diumumin nanti. I see. Tapi terima kasih rekan semua, terutama pada dancer-dancer dari SRDC, Kosani dan semuanya. Musik yang dua oleh Christopher Chandra dan Gans. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih banyak. Tapi maksud yang menarik adalah kalau misalnya The Lopez sudah bikin sesuatu tuh, they just gonna turn everything into gold ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bakal lancar sampai dengan bulan Februari 2024 nanti. And then for that one. So, abis ini nanti Juwita akan bermain games bersama mereka berdua. Tapi mungkin sekarang dirimu mau mempersiapkan dulu games ya. Terima kasih banyak. So, Oh, dan terakhir, Ya. bagi yang penasaran soal rap battle Prabowo, Anies, dan Ganjar, just letting you know, di polarisasi musikal juga ada battle. Terima kasih banyak. Thank you very much. Yes, ini dia. Alright. Sudah siap seru-seruan yang lainnya? Mereka akan kembali sebentar lagi, tapi sebelumnya kita akan menyambut dua orang yang akan membawa surprise untuk kita semua di sini. Please welcome Abu Tawi, CEO Think Policy and Co-Initiator Bijak Memilih, dan Abigail, Co-Founder What Is Up Indonesia and Co-Initiator Bijak Memilih. Ya bijak memilih lah mereka. Udah sering ngobrol kok bosan. Aduh, ini PR banyak banget ya. Terus ada ujian, esai belum aku tulis. Aduh, gimana ya, bisa nggak ya? Aduh, sistem kebut semalam aja deh. Tapi tenang, pokoknya harus dapat nilai bagus, belajar, biar bisa kuliah luar negeri, please. Pengen keluar Indonesia, mau lihat dunia, nggak mau stuck di sini doang. Aku penasaran mau lihat di dunia. Politik, apa ya? Nggak tahu sih, kayaknya mainan bapak-bapak tua di sana jauh lah nggak ngaruh kehidupan gua. Gebetan gue balas di Friendster. Anjir, Friendster itu zaman kapan? Tapi gak ada waktu kayaknya buat mikirin itu. Gue masih harus siapin kompetisi debat seminggu lagi. Terus juga paskibra, OSIS. Karena gue harus jaga nilai biar beasiswa gue gak hilang. Gak ada waktu lah buat ngurusin politik. Akhirnya berhasil kuliah ke luar negeri, belajar media, punya teman dari berbagai negara, asik banget pokoknya. Aduh, tapi kok tiba-tiba mulai kangen Indonesia ya? Kayaknya kuliah di negeri orang jadi kasih aku perspektif yang beda tentang Indonesia, jadi mulai kepikiran-kepikiran gitu deh. Terus ini kok aku lihat teman-teman di sekitar aku pada perjuangin isu-isu. Ternyata banyak ya isu-isu sosial yang ada di lingkungan.
Tapi kayaknya isu sosial di Indonesia pasti beda lah ya dari negara ini. Tapi isu sosial yang ada di Indonesia apa ya? Kok aku kayaknya selama ini tinggal di Indonesia nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Politik. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama isu-isu ini? Awalnya senang keterima jurusan hubungan internasional, tapi ternyata bacaannya banyak banget tiap minggu. Tapi kok ternyata seru ya dari bacaan-bacaannya. Sebelumnya gue gak pernah tahu kalau kemerdekaan Indonesia itu sangat besar peranan orang muda di dalamnya. Orang-orang yang sempat sekolah di Sofia ternyata belajar bahwa bangsanya berhak untuk merdeka. Belum lagi secara global ternyata ada isu pemanasan global, ada isu-isu gender, ekonomi, banyaklah masalah-masalah yang terjadi di dunia. Tapi kayaknya sih orang-orang yang dewasa udah pada ngurusin ya. Gue sih masih kuliah, gak usah terlalu mikirin politik deh. Wow, ternyata politik seru juga ya. Ada karakter-karakter tokoh-tokoh yang selama ini aku kira nggak mungkin muncul, tiba-tiba muncul. Ternyata bisa ada dobrakan ya. Jadi mulai optimis nih. Pertama kali nih gue tertarik sama politik. Kok ini apa ya? Mulai optimis, ngerasa mulai bangga jadi orang Indonesia. Apakah ini yang disebut sebagai nasionalisme? Seneng banget jadi cinta deh rasanya sama Indonesia. Tapi jangan tanya aku tugas presiden apa ya, atau sistem perpolitikan Indonesia. Aku nggak ngerti apa-apa, cuman suka aja gitu, soalnya seru gitu, karakternya menarik, dan kayaknya energinya luar biasa deh. Abis kuliah kayaknya aku pengen pulang dan kontribusi ke Indonesia. Alhamdulillah dapet gaji pertama. Pekerjaan pertamaku jadi researcher isu ekonomi dan lingkungan. Sekarang bisa pindah ke kosan yang lebih bagus, bisa beli handphone baru, dan melakukan banyak hal. Tapi makin gue liatin isu ekonomi dan isu lingkungan ini, ternyata banyak banget ya hubungannya sama undang-undang yang dibuat di DPR. Banyak banget hubungannya sama regulasi yang dibuat sama pemerintah. Tapi kalaupun gue mau berusaha mengubah sesuatu, kayaknya gak ada yang peduli deh. Teman-teman di sekitar gue, pekerjaan pertamanya kayaknya kalau nggak consulting, agency, macam-macam lah, tapi nggak ada yang ngurusin politik. Gimana ya caranya ngajak orang peduli? Mungkin gue harus belajar kebijakan publik dulu nih, ke luar negeri, biar lebih ngerti tentang gimana sih cara politik bekerja. Akhirnya pulang ke Indo, bangga banget berhasil masuk ke instansi pemerintah jadi tenaga ahli tanpa ordal. Sudah saatnya nih kontribusi ke negara. Tapi kok belakangan ini jadi banyak kejadian-kejadian yang bikin kecewa ya sama sakit hati. Kok kanan kiri tiap hari ngelihat banyak ketidakadilan yang terjadi. Kayaknya nggak habis-habis, capek sampai. Kok ada anggota yang dekat sama aku, orang yang dekat sama aku dibully sama aparat negara yang korup, sampai pusing aku mikirinnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kok figur-figur yang tadinya kayaknya jadi harapan, bikin aku optimis atau mau bawa dobrakan, tapi ternyata nggak sesempurna itu ya. Jadi banyak yang kecewa nih. Kontribusi kok nggak seperti yang diharapin. Ini mah nggak kayak yang dibayangin. Kayaknya aku cinta Indonesia, tapi Indonesia nggak cinta deh sama aku. Alfutami, Master Kebijakan Publik. Wah, gue udah ngerti semuanya tentang masalah politik di Indonesia. Masalah kebijakan publik. Selama ini tuh isunya tidak terselesaikan, simply karena gue belum terjun aja. Kalau gue turun, pasti bisa selesai ini semua masalah. Coba gue cari kerja di tempat institusi yang banyak membantu pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu kebijakan publik. Palingan Kementerian A, B, C itu nggak bekerja dengan baik karena mereka nggak ngerti aja. Kan gue udah master, pasti gue bisa nyelesain semua isunya.
Oke. Kayaknya nih cinta mati sama Indonesia atau benci banget sama Indonesia, nggak produktif untuk aku, jadi pusing. Kayaknya aku harus belajar lagi dulu deh. Pikir-pikir, aku kan masih nggak banyak yang belum paham gitu. RUU apa, prolegnas apa aja nggak gitu tahu gitu. Belajarin dulu deh. Ternyata aku dulu mikirnya terlalu simplistik kali ya. Gak bisa nih ngelabel orang baik, jahat, ini si paling baik, si paling jahat. Gak ada yang baik dan jahat 100%. Adanya yang punya kepentingan dan agenda masing-masing. Dunia ini perlu penuh dengan hal-hal abu-abu. Ternyata politik itu bukan sekedar entertainment yang untuk seru-seruan aja, tapi beneran ada dampaknya ya ke kehidupan gua. Dari bisa nggak nih artis yang gue suka konser di Indonesia, atau harga makanan minuman favorit gue mahal atau murah, ternyata itu berpengaruh sama si politik ini. Wah, harus belajar nih. Kayaknya sentimen-sentimen cinta atau benci kurang produktif. Yang aku perluin tuh pemahaman dan paham realitas. Kayaknya ternyata banyak teman-teman aku yang belum paham juga. Mungkin aku bikin kali ya rame-rame media untuk ngejelasin dan ngerangkum hal-hal sosial politik Indonesia. Gimana kalau namanya What is Up Indonesia? Ternyata pengetahuan aja nggak cukup. Jelas-jelas gue bukan orang pertama yang berusaha dan mencintai Indonesia untuk memperbaiki kondisi negara ini. Udah banyak yang coba. Permasalahan itu jauh lebih sistematis dari sekedar pengetahuan. Gak cukup kita sekedar master ilmu kebijakan publik atau ilmu pengetahuan apapun yang ada di luar, bikin riset paling canggih tentang polusi udara dari mana asalnya, bikin riset tentang kenapa kebakaran hutan terjadi, tentang korupsi. Semua data-data ini cuma jadi hiasan aja di rak buku kalau kondisi kebatinan dan kesadaran dari orang-orang di dalam sistemnya tidak berubah. Kita butuh sebuah ruang di mana kita bisa jembatanin orang-orang baik di luar sistem, orang-orang baik di dalam sistem, dan rame-rame kita ngebenerin negara ini. Gue juga gak bisa nyelesain ini semua sendiri. Kita perlu bikin track kita sendiri. Jadi bikin kali ya organisasi buat profesional muda kebijakan publik, dan karena kita suka mikirin masalah-masalah dan menyelesaikan masalahnya, kasih nama Think Policy kali ya. Wih, apa nih Think Policy? Keren banget ngebahas public policy gitu. Kayaknya ini emang gua belum terlalu paham sih, tapi nggak nyangka nih ternyata ada orang muda yang bisa bahas public policy sekeren ini. Siapa nih yang foundernya? Afutami. Menarik juga. Bahas kebijakan publik pakai meme, nggak kepikiran sama sekali sih. Jago banget teman-teman di What is Up Indonesia bisa bikin isu-isu yang sulit jadi mudah dipahami dan relatable. Mungkin memang masih ke audiens spesifik sih, urban muda, tapi kayak cocok deh nih sama apa yang kita punya di Think Policy. Ajakin kerja bareng kali ya? Halo aku. Halo, Abigail ya? Iya. Oh, Bu, pemilu 2024 udah mau kejadian nih, by the way sinian tuh. Sini tengahnya. Bikin sesuatu kali ya? bisa. Apa ya? Mungkin kita bikin ini kali ya, pakai teknologi kali ya. Selama ini kan kalau misalnya ngomongin pendidikan politik banyak juga yang udah dicoba. Cuma mungkin kita belum pernah nyoba bikin movement yang berbasis platform untuk kasih informasi yang paling relevan untuk orang-orang muda bisa memilih dengan bijak. Yap. Kita namainnya apa nih? Pintar memilih gimana? Enggak sih. Enggak. Kenapa? Orang nggak suka Rada krik kok gimana? paling pintar. Paling pintar banget gitu sih. Oke. Paling lingkungan. Kawal politik. Udah pernah ada ya kayaknya ya? Oh, udah pernah ada. Ini bijak. Oke. Kan lu sih paling kebijakan. Oke, benar. Kebijakan publik soalnya. Iya. Oke, kita kasih nama Minta lu sih paling. bijak memilih. Oke. Tapi Bu, kalau ngasih informasi doang, kayaknya perlu ada yang ekstra lagi deh. Soalnya banyak yang bingung, frameworknya aja belum ada gitu. Benar, kayak kita harus pikirin deh framework untuk mikirin gimana memilih dengan bijak. Yap. Menurut lo mulai dari mana dulu?
Iya, jadi menurut gue sih harus mulai dari isu. Soalnya dalam memilih pemimpin, dia itu kan harusnya bisa menyelesaikan isu. Benar. Jadi kita harus masuk dari isu dulu. Oke, isu. Yang kedua, kayaknya gue tuh juga baru belakangan tahu kalau banyak keputusan di DPR tuh yang ngedrive tuh sebenarnya partai politik. Mau kandidat presidennya siapa, partai itu banyak juga ambil andil, tapi gue gak punya informasi apa-apa seputar partai. Partai kali yang kedua ya. Nah, habis itu baru kita masuk kandidat. Oke. Oh, menarik. Kalau misalnya kandidat nih kan kita umpamanya kayak mau hiring gitu ya. Kita mau hiring, artinya kita harus tahu dulu pekerjaan mereka tuh apa. Nah, kalau kita mau hiring pasti ngeliat CV, Benar. track record, sama ide-ide dia bisa nyelesain masalah di kantor ini apa gitu. Benar, jadi kita bagi dua. Di website Bijak Memilih, kita taruh informasi yang backward looking tentang kandidat. Karena kalau kita hiring, biasanya kita harus lihat dulu nih bukti-bukti pencapaiannya apa aja, sama referensi dari employer sebelumnya nih, apa aja isu kontroversi dia. Benar, terus habis itu kita juga lihat yang ke depan juga ya. Ada nggak sih orang-orang yang mau bantuin buat ngerjain ini? Kayaknya kita cuma berdua doang deh yang bisa Karena ngerjain. kata pemerintah anak muda apatis ya, jadi Iya. nggak ada nih kayaknya yang mau bantuin kita. Anak muda Indonesia itu nggak peduli apa-apa, nggak ada yang mau ngurusin negaranya. Gimana? Tapi kayaknya kita coba dulu deh. Kita coba dulu, kita butuh tim yang jago substansi, Ada tim policy kan? kita butuh tim ngerti pop culture, ada di Wiwi, Ya, Wiwi bisa kayaknya. Terus tag di mana? ada DM nih dari anak umur 19 tahun peduli banget sama Indonesia dan mau bikin bantuin kita. Wow, oke. Bijak Memilih. Ya, ternyata banyak juga yang mau bantuin kita. Emang bener ya anak muda apatis? Nah, ternyata mungkin nggak seapatis itu ya. Tapi kita bikin website. Menurut gue yang buka websitenya bakal berapa orang, Bi? Aduh ya 500.000 juga udah puji Tuhan banget lah. Ah, gue mah 5.000 mikir. 5.000 oh ya. 5.000. Kayaknya iya siapa sih yang mau buka website kita ya? Ada yang buka websitenya. Wow. Wow, ternyata rame orang muda ternyata Rame ya. peduli orang muda tuh. Ini anak-anak muda apatis ini. Benar. Tapi full, oke. 1,5 M, abis itu aduh itu masih kecil banget untuk penduduk Indonesia. Emang yakin nih Bijak Memilih bisa bikin perubahan? Ternyata butuh 3,5% aja dari populasi sebuah negara untuk bergerak, berdampak untuk berdasarkan penelitian dari Harvard University. Benar. Jadi semua perubahan sosial yang signifikan di semua negara seluruh dunia butuh 3,5% orang di negara untuk peduli. Kayak bisa lah 9 jutaan. Tapi kita nggak bisa sendiri, kita perlu bantuan untuk nyampe 3,5% ini. Dengar-dengar kemarin ada survei perempuan yang paling berpengaruh di Indonesia. Kita ajakin kolaborasi kali ya. Boleh kita ajakin kolaborasi. Jadi sekarang Bijak Memilih kolaborasi dengan Narasi. Jadi kita seneng banget untuk ngumumin bahwa fase 3 Bijak Memilih tentang kandidat presiden yang tadi teman-teman udah lihat itu udah live, udah ada di website kita. Jadi Bisa langsung langsung cek bijakmemilih.id dan itu kita kolaborasi dengan Narasi, dengan Mbak Nana, Mas Den, Mbak Keket dan sudah sangat-sangat welcoming. Jadi itulah pengumuman spesialnya hari ini, akan kita terus update dan ya kita harap bisa ada kolaborasi yang seru-seru lagi. That's it, thank you semuanya. Bentar. Benar. Tes. Oh, ini belum selesai deh. Oh belum. Belum. Jadi tadi wanita paling berpengaruh itu bos gua kebetulan. Oh. Ya, Bukan Anda. bukan saya pria kebetulan ya. Tapi kita nih sekarang udah kerjasama dengan segala hal yang kalian harapkan dan juga sebenarnya gue harapkan anak muda bisa lakukan untuk Indonesia. Nah dari Narasi ini kita udah bikin sebuah video manifesto. Wow, Yang oke. siapa tahu ada teman yang tadi sempat ngeliat HP, mungkin butuh diperjelas dengan video. Oke, Kita udah buat video untuk kerjasama kita. alright. Kita lihat dulu ya. Tarik. Kenapa ya? Kita harus jadi penggerak, padahal diam aja gak ada salahnya kan? Ya namanya juga main aman, tapi pernah kebayang gak? Seberpengaruh apa satu gerakan? Gak harus besar kok, gerakan kecil juga oke, asal konsisten nih. Contohnya nih, olahraga. Siapa coba yang gak mau sehat? Kelihatannya sih sulit, mesti bangun awal, atur jadwal, semua dilakuin biar punya badan sehat dan ideal. Waktu baru mulai, pasti ada aja yang komentar. Tuh, Benny. Tapi tak jarang juga ada yang komentar.
ikutan dong. Itu belum termasuk yang gak komen apa-apa, tapi nyindir malah ikutan olahraga sendiri. Nah, itu apa coba namanya? Ya, betul, dampak. Intinya, semangatnya murah. Cuman kadang ya gak sadar aja. Dari yang awalnya diniatin buat diri sendiri, malah bisa mengencourage orang lain kan? Bayangin aja, gimana buat case yang lebih penting? Makanya, Indonesia butuh banyak penggerak. Dari mereka yang udah punya dan paham soal pilihannya, mereka yang masih figuring things out, sampai penggerak yang benar-benar paham soal tren, apapun interestnya. Literally apa aja, Wir? Ngomong-ngomong soal literally, kita semua literally bergerak loh. Bermula dari penggerak, terus bergerak bareng yang lain, sampai akhirnya jadi berdampak deh. Gak cuma dari gerak aja, suara kita juga menentukan. Dan yang terpenting, harus ada wisdom dalam memilih, biar kita paham apa yang kita pilih dan suarakan. Teman-teman dicek ya kolaborasi kita antara narasi dan juga bijak memilih. Tepuk tangan dong untuk Abi dan aku. Nah, ini anak muda kebetulan di sini bukan kita doang. Bukan kita doang. Enggak sih. Enggak ya? Bahkan banyak yang lebih muda kayaknya. Banyak yang lebih muda. Oke, mau cek dulu. Yang masih kuliah angkat tangan. Wow. Yang masih kuliah tapi IP-nya bagus tetap angkat tangan. Gen Z terus jujur. IP saya masih aman. Oke, yang udah kerja angkat tangan. Oke, tapi yang udah kerja tapi masih merasa muda tetap angkat tangan. Yang udah kerja sekarang merasa gua tua banget angkat tangan. Diturunin tangannya, aduh gimana sih? Jadi kita tuh mau ngajak teman-teman di sini untuk main sebuah game bareng. Benar. Yes. Tapi are we done with the launching of bijak memilih narasi? Yep. Oke. Gue mau manggil Andovi dulu untuk naik ke atas panggung lagi. Tepuk tangan untuk Andovi. Halo. Tadi kan judul sesi ini adalah cara kita peduli dengan politik. Tadi gue sama Andovi melalui seni musikal, mereka melalui sesuatu yang jauh lebih hebat lagi. Karena hal yang mereka lakukan itu sangat amat sulit. Gue sama Andovi mau coba ngelakuin itu aja pasti mustahil, susah. Jadi tepuk tangan dulu untuk Abi dan Afu. Lebih susah. Iya. Otak gue tuh harus di seni, kalau terlalu sistematis meledak otaknya gitu. Jadi harus ada seni-seninya dikit. Oke, tapi sekali lagi anak muda bukan kita doang di sini. Kalian semua anak muda, jadi kita mau main game sama kalian. Dicari beberapa anak muda yang berani maju ke atas panggung. Betul, dan saya akan tarik. Oh, ada yang mau angkat tangan nih? Butuh 4 anak muda yang berani berpendapat, tapi yang akan dipilih yang tinggalnya paling jauh. Oke. Ya. Ya, gue Salemba kok. Bang, condet. Salemba kok, Salemba. Batu, Malang. Salemba kok, Salemba. Saya mau dengar. Condet. Oke, boleh naik satu naik. Yang dari BSD Bogor sonoan dikit, ada Bogor sonoan dikit. Padang. Malang udah. Malang. Oh, Bandung jauh nggak Kak Jo? Bandung jauh nggak? Bandung jauh nggak? Jauh Kak, jauh. Padang boleh nggak Jo? Padang. Yang Bandung naik dulu satu. Yang Depok pulang dulu, mau macet bentar lagi yang Depok. Yang Depok pulang dulu, Margonda. Yang Bekasi. Silakan keluar, ada pintu, silakan keluar. Bilang ke kanan, oke. Padang Kak Jo, Padang. Boleh, Padang naik. Padang boleh. Padang naik. Nggak bisa, Cok. Susah. Serang, Sumedang. Kita minoritas di sini. Kita minoritas. Boleh. Nggak Indonesia Timur. Kak, atas Kak. Kendari. Madura belum cukup timur, baru Jawa Timur doang. Kak Jo, Kendari. Kak. Kendari, Sulawesi Tenggara. Kendari. Pontianak, ada Pontianak. Yang dari sini, Medan. Oke. Andovi udah pada berdiri semua, Andovi tahan parah loh. Aduh. Dek, ajunya pilih, aduh. Bisa satu lagi ya? Toraja. Udah teman-teman nanti ya, kita kalau ada games lagi teman-teman boleh main ya, kita panggilan dari Toraja.
Oke. Beneran nih? Oke, silakan. Mereka nggak tahu mereka sebenarnya dijebak di atas panggung. Games apa ini? Gua aja belum bilang. Oke, silakan ke tengah dulu. Perkenalkan namanya siapa satu-satu? Ricky Octavia. Apa namanya? Ricky dari Toraja. Berikutnya? Aku Niska Mentari dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh. Kendari Sulawesi Tenggara, Riz. Apa nih namanya panggilannya? Niska. Oke, berikutnya? Aku Tika, PP dari Bandung. PP dari Bandung. Dekat sih, dekat. Haha. Ada swoosh. Ada Wush. Maafkan saya. Bagaimana? Saya Muhammad Khairi Nasution dari Kota Padang, Sumatera Barat. Oke. Sekarang gamesnya adalah kalian semua akan pulang ke tempat masing-masing. Gitu, terima kasih banyak. Silakan, pesawat ya. Oke, jadi teman-teman, tadi kalau kalian lihat di website Bijak Memilih, kan kalau kalian lihat tiap kandidat atau tiap partai, kita tahu mereka tuh stance-nya apa yang mereka percaya, mereka tuh ketahuan. Oh, mereka tuh ini tentang lingkungan tuh mereka mikirnya ini. Nah, jangan cuma partai atau kandidat doang yang punya opini atau stance atau pendirian tertentu. Menurut kita, semua dari kita juga butuh punya pendirian. Jadi teman-teman, boleh berdiri di belakang saya semua, lurus ke belakang. Dari yang paling pendek di depan, sedikit maaf ya, ini untuk shot. Sedikit pendek di depan ya, makasih. Sedikit pendek gitu. Kita mau lihat seberapa punya pendirian. Kita mau lihat seberapa punya pendirian anak-anak muda di Indonesia. Oke? Akan ada beberapa isu yang sudah dipilih sebenarnya oleh Abi dan Afu juga. Kita akan sebutkan isunya atau topiknya apa. Kita akan lihat apakah mereka pro dengan isu ini atau kontra. Nah, Ini di sini kontra, kanan kontra. teman-teman kalau kontra ke kanan, Langsung ke kanan, sini. oke? Oke? Kalau teman-teman pro ke sini. Oke, kita coba keputusan MK di bawah 40 tahun, pro kontra. Enggak, nanti ya. Bercanda. Nanti takutnya lari keluar panggung. Tahan. Semuanya tahan. Oke. Pro di kanan, Kanan, kontra ke kiri. Pro Oke? setuju dengan kalimat Sorry, maaf. Oh, ini pro, maaf. Pro sini, pro ke kiri manis. Pro ke kiri, Mana sih pro ini? pro ke kiri. Ke kiri manis, Kontra kanan kontra. Oke, Andovi sebelum waktu habis kita coba main game. Oke, coba. Andovi kita main dong. Andovi boleh main. Andovi depan. Oke, siap. Main. Abi, Afud, siap. Kalian juga main loh. Iya, siap Oke. main. Siap. Oke. Udah langsung mulai nih. Tutup matanya kan? Langsung tutup. Statement pertama ya. Iya. Juga. Oke. Topiknya adalah korupsi. Oke? Ingat, kanan kontra kiri pro ya. Saya setuju untuk menegakkan hukuman mati untuk koruptor. Silakan melangkah dalam 3, 2, 1. Wah. Sangkai balik lagi yang itu. Boleh buka? MC boleh bantu gua naik ke atas lagi MC. Oke, kita tanya. Oke, ini tuh kenapa langkahnya kecil doang? Berarti sedikit kontra atau gimana nih? Oke, Andovi jauh banget. Oh, udah boleh buka belum? Boleh. I'm here, bro. Oke, let's ask yang paling dekat dulu nih. Kenapa dia kontra? Boleh dibuka? Itu di tengah. Boleh dibuka? Itu di tengah. Jangan tidur. Hai, yes. Kita pertama akan bertanya, silakan. Kenapa kamu sedikit kontra bahwa kita nggak boleh ada hukuman mati untuk koruptor? Oke, terkait hukuman mati, menurut saya itu harus ada kajiannya lagi karena bertentangan dengan human rights. Anjay. Masuk. Menarik. Sekarang kita ke sedikit pro. Sedikit, bro. Mungkin dia salah tadi nggak? Sialan, saya mau ke kanan. Seperti ini masih belum sadar ya, kalau tanya ini. Boleh dibuka. Nah. Dari Kendari boleh buka. Oke, kenapa sedikit pro? Karena saya menilai bahwasanya kalau ini
sangat merugikan negara karena jika dilihat sekali banyak sekali pemerintah yang sudah korupsi, artinya anggaran yang seharusnya digunakan untuk rakyat malah mereka ambil memperkaya diri padahal mereka kan sudah Kita dulu. Sebelum kita ke Andovi yang super kontra, coba yang paling pro. Kenapa? Boleh maju ke depan. Lu mau semua orang mati kenapa nih? Coba. Pas nggak ketemu lagi. Baik, kenapa saya pro terhadap korupsi hukuman mati? Karena Indonesia darurat orang jujur. Karena seperti kita ketahui ada adat dan budaya, sehingga itu menjadi kebiasaan dan menjadikan kebudayaan untuk Indonesia yang berkorupsi. Terutamanya kita harus bisa menjadikan Indonesia yang tegak akan adat. Kenapa? Adat adalah budaya, budaya belum tentu adat. Sehingga ketika kita menjadikan atau orang korupsi, orang jadi lebih takut karena adat itu tidak tertulis. Kalau undang-undang itu tertulis, tapi adat tidak. Hanya ada pada dalam diri kita. Sehingga aturan-aturan yang ada dalam diri kita harus kita canangkan dan kita cerminkan. Sehingga apabila ada seorang yang akan korupsi, maka nantinya akan bisa ditakuti terlebih dahulu karena sebelum itu terjadi maka ada orang yang telah mati terlebih dahulu gitu. Oke bro, jujur, lu caleg DPRD mana nih? Ngaku aja lu sekarang, ajo. DPRD mana? Padang tadi? Padang. Dapil berapa nih? Dapil 6? Katanya. Kajo. Padang Pariaman, mana? Daripada kita nanya opini kita bertiga, langsung ini satu prong lagi. Apa? Satu prong lagi, satu isu lagi. Satu lagi ya? Lagi, katakan lagi. Ya. BTW kalau ada yang beropini, silakan di counter loh. Kalau kalian mau counter dari... Satu lagi. Oke. Abi, aku siap. Semuanya siap. Oke. Aduh, durasi habis ya lah. Oke. Apa mau dipanjangin teman-teman? Nah, tuh. Maafkan saya narasi, maaf. Ini acaranya orang dalam loh, saya orang narasi. Oke, yuk. Oke. Oke. Topiknya adalah kebebasan berpendapat. Oke, kalian pro atau kontra ya? Saya tidak takut, ini harus jujur ya. Jangan jawaban yang sosok keren gitu ya. Oke. Saya tidak takut untuk beropini di ruang publik untuk mengkritisi pemerintahan saya sendiri. Terus masalahnya apa? Berarti kalau kalian pro, kalian gak takut. Kalau kalian kontra, kalian takut. Jangan gitu balik. Boleh nggak? 3, 2, 1, silakan pindah. Takut ya. Ini settingannya. Boleh buka nggak? Sebentar, ini masih bingung nih. Ini gimana nih? Ya Allah, lucu banget cewek. Oke, silakan semua dibuka. Ada di look at your position. Sama lagi kita. Hah? Kita satu, kita Kontra banyak takut dong. Berarti kalian takut untuk beropini di ruang publik. Oke, boleh statement dari kalian bertiga. Coba. Ya, silakan Abigail, silakan. Yang paling takut, yang paling sering beropini tapi di sini ya. Yang paling takut yang bikin website. Ini kenapa nih? Oh, itu kenapa lu bikin website? Karena lu takut untuk ngomong. Oke, nggak? Coba. Karena kami takut berbicara, silakan mereka saja yang berani. Mereka duluan nih. Ya. Oke, mau denger yang pro dulu. Ya, dari pro dulu. Kenapa kalian nggak takut untuk mengkritisi pemerintah? Ingat loh, ada UITE. Ingetin semua yang Ingat loh. Tiba-tiba keputusan MK usah diganti. Ingat loh. Hukumnya tuh masih. Iya, coba yang mana dulu nih? Silakan, siapapun boleh. Oke, yang itu belum. Oke, belum. Kita Anda. Iya, benar. Anda. Kenapa saya nggak takut untuk mengkritik pemerintah? Karena kami adalah rakyat dan rakyat harus dengar oleh pemerintah. Pemerintah adalah wakil rakyat. Bahasa kalau diplomasi anjir. Haleluya. Allahu Akbar. Ada Hindu mungkin yang dari dua mau. Allahu Akbar.
juga boleh teriak, boleh. Oke, tapi Kaju suka. Tapi boleh gue kasih mungkin sedikit counter dikit ya. Oke. Ada yang sempet rame di YouTube ngekritik salah satu pejabat Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman. Ya, itu spesifik dong. Spesifik banget. Aduh, opung. Salah satu menteri, ya. Itu nggak diedit yang tadi ya? Nggak dikatkan itu kan tadi kan yang awal? Nggak dikatkan yang awal tadi? Oke. Boleh kita ulang, kita cut dari nol, kita ulang dari awal. Jadi ada dua orang nih yang mengkritik seorang menteri. Tiba-tiba kena hukuman penjara karena Dovi kalau nggak salah. 3,5 tahun dan 4 tahun. 3,5 tahun 4 tahun. Kalian nggak takut di penjara 3,5 tahun dan 4 tahun? Intinya menyuarakan kebenaran, mengkritik pemerintah demi hal baik, apa salahnya? Bro, lu belum punya istri, belum punya anak ya? Beda antara mengkritisi untuk hal baik dengan memfitnah, menyebarkan hoax, itu dua hal yang berbeda. Itu aja. Oke, terima kasih. Nah sekarang kalian bertiga udah dalam sebuah lubang yang dalam nih, coba kalian terangkan kenapa kalian takut untuk mengkritisi. Baik, jadi gini, silakan. Ada yang muda. Takut diculik. Aku silakan. Gimana ya? Mungkin satu, regulasi tadi kan udah banyak dibahas ya. Jadi karena tahu mungkin dan ngikutin undang-undang ya ITE, terus ada RKUHP, perihal pencemaran nama baik presiden, wakil presiden atau simbol negara. Jadi tahu aja kalau misalnya kita keluar garis dikit, takut ditangkap aja sih. Dan walaupun nggak keluar pun, kadang bisa ditarik-tarik dan dibikin kelihatannya kayak keluar gitu ya. Benar. Dan ya, tapi satu lagi mungkin nggak adil juga kalau kita bilang yang dikritik doang. Tapi kadang yang bikin aku jujur tambah takut tuh, soalnya yang sering ngaduin tuh bukan yang dikritik. Yang ngaduin itu kan sesama masyarakat atau mungkin kadang timnya. Sesama nggak tuh? Nah itu juga tuh ada kultur itunya yang saling self censorship yang akhirnya emang harus berani, tapi tetap ada rasa takut. Iya, jadi makanya kita berpendapat atau bersuara dengan kreatif, kayak bikin musikalisasi. Betul, terima kasih banyak. Bikin kreatif ya, ini loophole. Loophole-nya nah, ini kan karya seni. Iya. Loophole. Kaju, di prompter bilang bisa satu pertanyaan lagi karena penonton sudah minta kita mendengarkan kalian. Boleh saya tanya, Jo? Oke, boleh semua lagi, ayo. Ayo. Oke, kita kembali ke tengah lagi semua. Silakan kembali ke tengah. Yang terakhir keras, Kaju. Yang terakhir keras, oke? Saya nggak takut. Oke. Saya nggak takut tapi jongkok. Ini bagi ASN di sini tolong tutup kuping semuanya. Siap? Ya. Topiknya adalah penyelenggaraan pemilu. Oke? Statementnya adalah pemilu 2024 akan dilaksanakan tanpa intervensi. Penyelenggara dan aparatur sipil negara akan netral. Setuju atau nggak setuju? Pro atau kontra? Pro. Dalam 3, 2, 1. Silakan. Ya Allah yang pakai topi. Jangan. Wow. Boleh. Kalau kanan dikit, kalau kiri lagi. Kanan ini silakan kanan lagi. Yang memilih kanan tadi kanan lagi, geser, kanan lagi terus. Jadi diulang ya. Lu mau kemana? Tadi spotnya di sini doang. Udah dikasih tahu kalau lu milih kirian dikit ya, kanan dikit. Lu dari kiri ke kanan. Kamu geser kiri lagi. Geser kiri. Oke, gue mau di tengah tadinya. Oh, lu mau di tengah. Oke. Tinggal ini doang nih. Lu mau di kiri atau di kanan? Oke, jadi tadi statementnya adalah pemilu 2024 akan diselenggarakan tanpa intervensi. Andovi setuju? Pemilu ini tidak akan diganggu. Boleh dibuka? Semua silakan buka. Saya dibuka. Waduh. Tunggu, aku kenapa lu di tengah gini? Gue di tengah. Nanti mau dijelasin. Nanti. Gue mau tahu kenapa lu di tengah. Oke. Ya, Andovi kenapa sangat pro bahwa pemilunya akan netral? Semua aparatur negara akan netral. Andovi yakin bahwa waktu itu ada yang dikasih tahu kan, ada perintah dari partai bahwa kalian harus memajukan capres ini gitu di daerah kalian. Jadi gini, kan tadi statementnya diksinya adalah kalau setuju pro atas kenetralan kan. Ya Andovi setuju bahwa
ASN seharusnya netral. Seharusnya ya. Kan ini Seharusnya kan? bukan idealnya. Pak, boleh. Ya, ya. Jadi Andovi, keinginan Andovi Keinginannya ASN netral. agar ASN itu netral. Soalnya gini, kita sendiri tahu di masa-masa dulu, mama kita yang tadi duduk di depan 33 tahun. Tepuk tangan untuk Mama dong. Mama 33 tahun mengabdi kepada bangsa negara sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Kita boleh tanya nggak, Mama? Satu pertanyaan. Mama kan udah 33 tahun jadi ASN, oke? Apakah ASN seharusnya netral di saat-saat pemilu? Atau ASN boleh masuk partai atau enggak? Mama boleh jawab. Ya, boleh, kasih Mama. Mas singkat aja ya, kita nggak usah satu kuliah di sini, Man. Boleh. Apakah ASN harus netral setiap pemilu? Iya atau enggak? Iya. Oke, iya. Netral. Apakah itu selama ini telah dilakukan kalau Mama melihat kilas balik 30 tahun bahwa ASN netral? Berdasarkan pengalaman, banyak yang netral tapi banyak yang menentukan pilihannya. Karena di dalam ruang pemilihan itu rahasia, no one knows. Oke. Dan banyak sekali pengalaman kami yang di luar negeri, hasil yang tampil adalah hasil yang jujur. Artinya Jakarta terkaget-kaget akan jawaban dari berbagai belahan dunia. Terima kasih. Terima kasih Mama. Terima kasih. Makanya itu Andovi beri Mama Kajo parah. Oke. Ya udah, kita ke kanan dulu. Siapa nih? Boleh? Yang belum beropini tadi? Boleh. Mungkin tadi idealnya memang harus seperti itu, tapi realitanya menurut saya sangat banyak antek gitu, dan public trust juga sekarang udah menurun gitu, jangankan ke ASN gitu, dan banyak yang diinstruksikan gitu pegawai negara, maksudnya mereka nilai demokrasi dalam dirinya itu nggak luber dia sebagaimana seharusnya, tapi justru fearful gitu. Jadi mungkin saya harus ikut ini gitu. Seperti itu menurut saya. Oke, tepuk tangan dulu. Tangan, berani berpendapat. Terakhir, mungkin kita tanya yang di tengah banget deh. Kenapa jadi? Ya, kenapa aku di tengah? Kenapa dia netral sama sesuatu yang netral? Ini aneh. Oke, lanjut. Karena jawabannya akan atau enggak akan tergantung gitu. Pertama, kalau kita ngomongin ada intervensi kan ruang tuh banyak ya, ada ruang publik, ada ruang yang gak publik gitu, yang di balik layar. Kita nggak bisa kontrol di ruang-ruang di balik layar ini, di pintu-pintu tertutup yang sebelum masuknya handphone harus dikumpulin dulu dan sebagainya, apa yang terjadi ya kan. Tapi ini semua balik ke apakah kita punya hati nurani, maksudnya masing-masing ASN dan perangkat-perangkat sipil lainnya gitu ya, punya hati nurani untuk balik memilih dan tidak menjadi perpanjangan tangan dari upaya-upaya intervensi tersebut. Jadi semua tergantung apakah kita semua mau bergerak berdampak dan bijak memilih. Sepertinya itu topik terakhir. Terima kasih teman-teman yang udah naik atas. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang dari Kendari, dari Toraja, dari Padang, dari Bandung. Nggak jauh sih, tapi udah. Dari Bandung, sama dari gimana lagi Jo? Kendari, Toraja, Padang, Bandung. Oke, udah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke. Lanjut. Oh udah ya? Yes, sorry banget karena keterbatasan waktu. I'm really sorry guys. Gak mau kesini dulu aja. Karena aku harus mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi buat Abu Tami, Abigail, kemudian juga buat Jovia dan juga Anami. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ramai banget ya. Sorry banget gak bisa semua orang diajakin main di sini karena semua orang punya kesempatan untuk kemudian sekarang belajar tentang hal yang baru, mendapatkan insight yang juga akan menarik tentunya. Coba gue pengen nanya di sini, siapakah yang dikit-dikit demennya healing? Ada? Saya. Kenapa kenceng banget sayanya tadi di situ? Ha? Coba, siapa yang dikit-dikit doyannya healing? Saya. Dikit-dikit belanja dengan pernyataan ini kan self rewarding. Saya. Guys, let me clear these things up ya. Kita akan mengetahui lebih dalam how to control everything. Karena saatnya kita langsung bergabung bersama kita di sini. Kita panggilkan Linguina Hananto, CEO dan Lead Financial Trainer at GM Financial.
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Buat kalian yang nggak percaya sama siapa-siapa, selamat sore. Ya nggak percaya sama siapa-siapa. Judul hari ini bakal nilaiin Kak, simpenan aman, self reward dalam jangkauan. Tolong ya, disclaimer, aku nggak mengajari jadi sugar baby. Simpanan duit maksudnya ya, hasil kerja sendiri, bukan simpanan. No. Oke, perkenalan dulu, aku Ligwina. Siapa di sini kalau tepuk tangan kalau kamu kenal aku sebagai financial trainer? Siapa di sini kenal aku sebagai stand up comedian? Ini manifestingnya semoga bisa show di sini next. Nah, tolong ya yang punya gedung. Siapa di sini kenal aku sebagai aktris film? Oh ada berapa? Buat yang dia main film di mana? Aku main di 2 Garis Biru tau. Oh iya. Bukan dulu Tobing, bukan. Zara Adisti juga bukan. Aku dokter kandungannya. Selama film itu tayang. Netizen bangke. Tolong follow dulu ya, aku ada di Instagram 150.000 lumayan ya. TikTok aku juga ada, jangan bilang sama anakku, kata anakku aku nggak boleh ada di TikTok. Kalau mau lihat boleh. Oke. Hari ini aku mau ngebahas tentang ini. 73% Gen Z menyatakan kondisi keuangan dan situasi ekonomi itu membuat mereka ragu-ragu untuk punya tujuan finansial jangka panjang. Bener gak sih kayak gitu? Tepuk tangan kalau kamu setuju. Ini ragu-ragu. Padahal kalau menurut aku ya, gak usah disurvei. Ini adalah bagian dari budaya kita. Kita tidak hidup di 4 musim. Kita cuma tahu terang sama hujan, ya kan? Iya. Jadi boro-boro mau nyiapin musim dingin, nggak ada. Jadi nyiapin buat masa depan itu tidak ada di dalam kamus orang Indonesia. Karena buat kita semuanya bisa minta tolong sama orang sekitar, ya kan? Budaya kita adalah gotong royong. Kalau salah apa jadi nyesain orang, itu adalah budaya kita. Nah, kalau kita ngomongin si 73% ini, kenapa dia tidak mau next? Apa sih sebetulnya yang sering jadi masalah kita? Berikut ini adalah common mistake. Ini tahu nggak? 3 common mistake yang sering muncul. Ini yang pertama. Duit habis buat gaya. Udahlah, lagi nggak punya duit. Pasti kan. Selfie dikit, ya kan? Ada yang ada kayak gitu. Aku sih nggak semuanya. Coba lihat sepatunya harganya berapa? Aku menghakimi orang berdasarkan sepatunya. Dari sepatunya kayak kali kerupuknya di mana? Yang itu mungkin sebelah sana. Tolong diperiksa dulu apakah kita sudah hidup di gaya hidup yang pantas untuk kita nikmati. Ini menurut aku sebuah isu yang serius banget. Yang kedua, pinjam 100. Sampai Bapak Chris Martin aja kemarin harus pakai pantun ada pinjam 100 kan? Ini jadi sebuah isu karena ini, aku tuh pernah datang ke sebuah acara. Terus acara ini tentang properti. Orang banyak banget, kenapa sih seneng banget di properti? Oh enggak, ternyata semuanya KPR. Berani deh sama datang ke pameran mobil, kayaknya saya wah semua beli mobil, enggak ini dari Pak Utang juga. Tapi datang ke Indonesian Investment Forum, isinya apa? Sepi, orang tuh sama pinjaman sangat tertarik, tapi kalau sama investasi dia takut. Setuju. Bahkan, kalian tahu nggak? Yang minjem lebih galak daripada yang minjemin. Banyak. Jadi ini masalahnya, ini masalah. Dan ternyata responsibility, takut. Terakhir, ini, tunggu dulu ya. Tolong kita samain dulu ya, karena kalau kita nggak sama agak susah. Kalian percaya kan kalau air jatuhnya ke bawah, ya? Gravitasi ya, hukum alam. Oke. Bumi itu bulat ya? Sama dulu ya? Oke. Berarti penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Kok nggak setuju? Setuju dong. Ini hukum alam.
Jadi mau dibolak-balik kayak apa juga, kalau pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan, terima kasih ya Kak. Cek. Nah aman? Oke. Kalau penghasilannya lebih rendah daripada pengeluarannya, pasti akan bermasalah. Nggak bisa diapa-apain. Kalau gitu, buruan deh, nggak usah banyak bacot. Solusinya apa? Ya, kita ngatain diri sendiri sebelum dikatain orang lain. Itu adalah prinsip hidup aku. Yang akan kita siapin nomor 1. Ini, aku mau gaya nih ya. Kalau orang zaman dulu, nih mungkin ada wajah-wajah 1-2 yang umurnya nggak jauh sama aku, akan ngomong gini. Ingat peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anak zaman sekarang, kenapa harus sakit dulu? Aku mau senang-senang sekarang, senang-senang kemudian, susah amat jadi hidup orang zaman dulu, gitu kan? Oke. Karena kalau aku larang untuk banyak gaya, nggak bakalan nurut, kita bikin sistem 3 rekening. Sistem 3 rekening itu adalah ada rekening utama yang kita pakai untuk terima uangnya, habis itu dipisahin ke 2 rekening. Yang satu adalah rekening gaya buat self reward, yang satu lagi adalah rekening simpanan, bukan sugar daddy. Simpanan asin simpanan uangmu, tabunganmu, investasimu. Jadi kalau kamu mau gaya, boleh bebas pakai yang ada di mana? Di rekening gaya. Syaratnya cuma 1, ada 2 sih syarat. Syaratnya yang pertama ini, rekening gaya ini harus ada saldonya. Iya sih. Berarti pada saat nggak ada di rekening gaya, nggak ngambil dari yang simpenannya. Gampang kan? Terus kalau ada uangnya, syarat yang kedua, mampu atau enggak? Aku kasih tahu ya, cara untuk mendefinisikan mampu. Cara untuk mendefinisikan mampu adalah si saldonya mampu untuk beli 2 kali lipat yang kamu mau. Kalau mau beli handphone harga 5 juta, rekening gayanya saldonya 10 juta. Kalau mau beli tiket pesawat liburan rame-rame sama teman-teman, harga tiketnya 1,5 juta, rekening gayanya saldonya ada berapa? 3 juta. Dengan cara itu, kita jadi bisa mengukur gaya aku mau sampai mana dengan waras. Dan gak ada orang lain yang bisa ngasih tahu kamu kecuali kamu sendiri. Kalau kamu gak bisa ngasih tahu diri kamu sendiri, maka kamu adalah orang-orang yang halu. Kalau itu udah harus ke psikolog ya. Itu bukan masalah finansial, itu masalah psikologis. Yang kedua, si paling bestie sama utang, kayaknya lebih gampang utang, udahlah gampangnya kita ngutang aja. Jangan lupa, utang datang dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk harus dibalikin. Dan orang Indonesia itu biasanya orang-orang beragama ya. Sekalian aja bawa agama ya. Biasanya kalau bawa agama takut. Kalian tahu nggak? Kalau jenazah udah masuk ke liang kubur, itu sama Pak Ustadz ditanya, apakah ada handai tolan di sini? Yang ada urusan hutang piutang dengan almarhum atau almarhumah? Silahkan bicara dengan ahli waris. Itu tahu. Jadi kalau sampai hutang walaupun cuma 100, itu dibawa ke liang kubur. Maka hati-hati utang. Harus bertanya utangnya buat apa? Utangnya buat apa? Yang kedua, bayarnya gimana? Mohon maaf ya, secara syariah. Wis. Sekalian aja bawa. Buat tante-tante berjilbab ya. Syariah ekonomi itu begini, jelas, tercatat, transparan. Jadi kalau ada yang ngutang, kasih lembar kertas, suruh dia nulis. Coba tulis utangnya buat apa, bayarnya gimana, tanda tangan di atas materai kan. Jadi kalau kamu meninggal atau aku meninggal, kita tahu siapa yang harus ditagih. Kira-kira orangnya bakal ngutang sembarangan nggak? Kalau dia serius banget mau ngutang, dia akan tulis. Tapi kalau dia cuma mau coba-coba, dia akan mundur teratur. Dengan cara itu, kamu bisa memilih siapa yang teman, siapa yang bukan. Jadi nggak ada lagi kejadian dia akan lebih galak waktu ditagih. Selamatkan dirimu dulu. Tapi jangan-jangan kalianlah orang yang meminjam. Itu aku nggak bisa tolongin. Yang ketiga, ternyata ini adalah 2 ilmu yang sangat berbeda. Ada ilmu menghasilkan uang, ada ilmu mengatur uang. Jadi cari duit sama atur duit itu 2 ilmu yang berbeda.
Tadi kan isu terakhir adalah pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Maka orang akan mengeluh terus. Aku pernah ketemu orangnya, terus dia mengeluh penghasilan dia kecil, pengeluaran dia banyak, yang harus dia support dalam hidupnya banyak banget. Oke, yuk kita hitung. Tapi setelah ngobrol, ternyata isunya bukan penghasilannya kecil atau pengeluarannya besar. Dia lagi marah kenapa penghasilannya kecil. Yang namanya finance itu ilmunya angka, hitung-hitungan. Jadi kalau orang ini marah tentang hidupnya dia, kita nggak bisa kasih solusi finansial. Maka jangan-jangan yang harus dibenahi adalah mempertanyakan kenapa penghasilannya rendah.